Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hamidi dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas IMK kedua dengan judul aplikasi kerajinan tangan khas Madura. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah IMK yang kedua, tugas kelompok yang terdiri dari 4 orang. Di sini kami membuat sebuah aplikasi yang disertakan dengan penjelasan tujuan, fungsi, manfaat, serta pembuatan user flow diagramnya, sitemap, dan wireframe-nya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, saya mulai. Yang pertama, aplikasi yang kami buat adalah aplikasi kerajinan tangan khas Madura, di mana walaupun user belum login, user dapat melihat aplikasi tersebut. Namun, saat hendak melakukan proses pemesanan, maka diharuskan login terlebih dahulu. Kemudian, di sini ada latar belakang di mana Madura tidak hanya dikenal dengan tradisi kerapan sapinya, tetapi juga memiliki kekayaan seni budaya yang tercermin dalam berbagai kerajinan tangan khas. Dari bahan-bahan alami hingga hasil olahan tangan yang rumit, produk-produk ini telah menjadi identitas kebanggaan masyarakat Madura yang diwariskan turun-menurun. Seni kerajinan tangan di Madura beragam, mulai dari kain tradisional, anyaman, hingga benda-benda hias yang memiliki nilai estetika dan sejarah. Beberapa di antaranya menggunakan bahan unik seperti tanduk sapi dan kulit kerang yang diubah menjadi barang-barang yang bernilai tinggi. Kerajinan tangan ini bukan hanya bernilai ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengenalan budaya bagi wisatawan yang berkunjung ke pulau tersebut. Potensi kerajinan ini juga mendukung sektor pariwisata lokal, menarik perhatian baik dalam maupun luar negeri. Selanjutnya, di sini ada beberapa macam-macam kerajinan tangan khas Madura yang saya tampilkan di slide. Ada 3 macam kerajinan tangan khas Madura. Yang pertama ialah batik tulis Madura. Batik Madura terkenal dengan warna cerah dan motif-motif yang berani seperti flora, fauna, dan pola geometris yang kaya akan makna simbolis. Yang kedua ada topeng Madura. Topeng Madura adalah kerajinan tangan khas yang sering digunakan dalam pertunjukan kesenian tradisional seperti tari topeng. Topeng ini dibuat dengan detail yang menggambarkan karakter-karakter tertentu seperti tokoh-tokoh cerita rakyat atau mitologi. Selanjutnya ada keris Madura. Keris Madura adalah senjata tradisional yang memiliki nilai budaya dan spiritual tinggi, dengan ciri khas lekukan pada bilahnya serta ukiran artistik pada gagang dan sarungnya. Keris ini sering dianggap memiliki kekuatan magis dan digunakan dalam upacara adat atau sebagai simbol status sosial. Nah, apakah kerajinan tangan itu penting untuk diperkenalkan? Jawabannya adalah iya. Di sini ada 3 faktor kenapa harus diperkenalkan. Yang pertama, sebagai aset. Dengan adanya kerajinan tangan ini, Madura dapat lebih dikenal luas oleh masyarakat dalam negeri bahkan mancanegara, sehingga kerajinan tersebut dapat menjadi aset suatu daerah dan menaikkan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk kita sebagai generasi muda agar menjaga aset yang kita miliki di daerah sendiri. Yang kedua, sebagai identitas. Ketika orang melihat kerajinan tangan khas Madura, pastinya akan bertanya dari mana asalnya dan bagaimana cara membuatnya. Jadi, kerajinan tangan akan selalu menjadi ciri khas daerah yang harus dilestarikan. Agar identitas Madura tetap ada di kalangan masyarakat dan tahu bahwa
Madura memiliki berbagai kerajinan tangan yang bagus. Selanjutnya, yang ketiga, sebagai edukasi. Memperkenalkan kerajinan-kerajinan tangan khas Madura juga dapat mengedukasi masyarakat tentang bagaimana sejarahnya dibuat atau bahan-bahan pembuatannya dari apa saja. Nah, itu merupakan mengapa kerajinan tangan khas Madura itu perlu diperkenalkan. Selanjutnya, apa manfaat dan tujuan aplikasi ini dibuat? Di sini sudah tercantum 4 poin. Yang pertama, untuk media perkenalan kepada masyarakat Madura khususnya agar lebih mengenal kembali kerajinan yang ada di Madura. Poin yang kedua, untuk memberikan edukasi serta ilmu baru dalam pengembangan kreativitas dan kemauan untuk belajar membuat suatu kerajinan. Yang ketiga, untuk membantu pembuat pengrajin menjadi lebih dikenal dan diketahui masyarakat di luar Madura, sehingga kerajinan Madura cakupannya luas. Poin yang terakhir, masyarakat dapat mengetahui cara membuat, lokasi dibuat, serta dapat memesannya jika berminat. Lalu bagaimana aplikasi ini dibuat? Seperti apakah aplikasi tersebut? Di sini ada sedikit gambaran tentang aplikasi saya. Yang pertama, menampilkan galeri kerajinan tangan khas Madura. Yang kedua, dapat mengedukasi. Dengan adanya fitur tontonan video, maka memberikan edukasi terhadap kerajinan tangan tersebut secara mendetail lagi. Selanjutnya, kalian dapat memesannya. Jika berminat dengan salah satu kerajinan tangan, Anda dapat melakukan pemesanan langsung. Kita lanjut ke user flow diagram aplikasi kerajinan tangan Madura. Terkait user flow diagramnya, user flow sendiri adalah serangkaian tugas atau langkah yang perlu pengguna lalui dari awal hingga akhir untuk dapat menjalankan suatu fungsi atau fitur suatu aplikasi tersebut. Maka dengan adanya user flow akan mempermudah pandangan user dalam menggunakan aplikasi tersebut. Beginilah user flow diagram aplikasi kerajinan tangan khas Madura yang kami buat. Pertama, kalian dapat mengakses aplikasi ini. Kita dihadapkan langsung dengan halaman homepage yang terdiri dari tampilan galeri kerajinan tangan itu sendiri. Kemudian bisa dilanjutkan dengan memilih kerajinan tangan apa yang ingin Anda ketahui. Lalu bisa menonton video tutorial bagaimana cara pembuatannya serta membaca artikel tentang kerajinan itu sendiri. Nah, kemudian setelah itu Anda dapat melakukan pemesanan barang kerajinan tersebut. Namun sebelumnya, user harus membuat akun agar dapat melakukan pemesanan atau login dengan user ID yang sudah dimiliki. Aplikasi kami sederhana. Kami lanjutkan ke slide selanjutnya tentang sitemap-nya. Di sini sitemap-nya sederhana. Dimulai dari halaman homepage, kita bisa langsung melihat galeri-galeri kerajinan tangan yang ada. Kemudian kita juga dapat menonton video mengenai cara pembuatannya. Lalu kita dapat membaca artikel tentang kerajinan itu sendiri secara mendetail. Selanjutnya ada menu pemesanan. Di sini kami juga menyediakan fitur pemesanan agar jika Anda berminat untuk memiliki kerajinan tersebut, maka dapat Anda lakukan di menu ini. Namun sebelumnya Anda diminta untuk login terlebih dahulu atau membuat akun jika sebelumnya belum memiliki akun. Selanjutnya ada wireframe-nya.
Di sini tampilan wireframe-nya kami khususkan untuk menampilkan galeri-galeri kerajinan tangan. Kemudian Anda juga langsung menonton videonya yang sudah tertera langsung waktu melihat galeri. Lalu di sini ada menu pemesanan jika Anda berminat untuk memesannya. Namun Anda harus login atau daftar terlebih dahulu agar dapat mengisi form pemesanan. Form pemesanannya itu sendiri berisi biodata, nama, alamat, nomor HP, banyaknya barang yang mau dipesan, dan lain-lain. Begitulah presentasi kami tentang aplikasi kerajinan tangan khas Madura. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga ini bermanfaat dan menjadi inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hamidi dengan NPM 2023-0202-000033. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah IMK. Tugasnya itu membuat sebuah aplikasi yang disertakan dengan penjelasan, tujuan, fungsi, manfaat, serta pembuatan user flow diagram, sitemap, dan wireframe-nya. Baik, yang pertama memperkenalkan aplikasi yang telah saya buat. Di sini saya membuat aplikasi pencatatan keuangan digital atau saya sebut dengan Money Record. Kemudian di sini ada latar belakang. Sudah faktanya bahwa di era sekarang apapun harus dibayar dengan uang. Belum lagi pengeluaran yang cukup mahal disebabkan inflasi keuangan yang dari waktu ke waktu kian meninggi, sehingga kita perlu mengeluarkan uang cukup banyak untuk membeli barang yang sama. Fun fact-nya, kita sebagai generasi Gen Z juga semakin banyak pengeluaran disebabkan kebutuhan gaya hidup yang melebihi di atas rata-rata dari penghasilan kita. Maka dari itu perlu kiranya kita mengatur keuangan sedemikian rupa agar tidak salah dan bijak dalam menggunakan uang. Lalu apa itu aplikasi Money Record? Di sini dijelaskan aplikasi yang digunakan untuk mencatat pemasukan atau pengeluaran keuangan. Fungsinya adalah membantu pengguna melacak aliran uang mereka sehingga dapat mengelola keuangan dengan lebih baik. Aplikasi ini sering digunakan oleh individu atau usaha kecil untuk mencatat transaksi sehari-hari, membuat anggaran atau membuat tabungan dan mengelola hutang atau piutang. Lalu di dalam aplikasi tersebut ada kategori-kategori menu yang telah saya buat. Yang pertama, pencatatan pengeluaran dan pemasukan. Nah, fitur ini fitur dasar untuk mencatat setiap transaksi keluar dan masuk secara detail. Kategori menu yang kedua ada laporan keuangan. Menyediakan laporan keuangan secara harian, mingguan, bulanan, atau tahunan, sehingga memudahkan untuk melihat cash flow. Terus yang ketiga ada kategori transaksi, di mana di sini dapat mengelompokkan pengeluaran dan pemasukan ke dalam kategori seperti makanan, transportasi, hiburan, investasi, dan lain-lain. Ada grafik dan analisis, itu ada di nomor 4, itu menampilkan grafik atau diagram yang memudahkan pengguna memahami pola pengeluaran dan pemasukan. Lalu kategori menu yang terakhir ada perencanaan keuangan, membantu merencanakan keuangan jangka panjang, misalnya untuk menabung, investasi, atau mencapai tujuan finansial tertentu. Nah, mengapa keuangan itu penting?
Pertama, mengetahui kondisi keuangan. Mengetahui beberapa banyak uang yang masuk dan keluar dalam keuangan kita. Dan yang kedua, membantu perencanaan keuangan, memudahkan dalam merencanakan anggaran, menetapkan tujuan keuangan, dan memastikan alokasi uang sesuai dengan prioritas. Dan manfaat yang ketiga di sini dapat menghindari hutang. Dengan memantau keuangan bisa lebih mudah menghindari hutang yang tidak perlu atau mengetahui kapan harus melunasi hutang. Dan yang terakhir ada dengan pencatatan keuangan kita dapat merencanakan masa depan, yaitu membantu dalam merencanakan pensiun atau membeli rumah dan lain-lain. Kemudian di slide selanjutnya ada penjelasan apa saja yang perlu dicatat. Di sini ada pendapatan. Semua sumber pendapatan harus dicatat seperti gaji, bonus, pendapatan sampingan, atau sumber pendapatan lainnya. Yang kedua ada pengeluaran, yaitu dengan catat semua pengeluaran harian, baik itu pengeluaran kecil seperti membeli kopi maupun yang besar seperti tagihan bulanan. Terus yang perlu dicatat selanjutnya ialah aset. Dengan periksa dan catat saldo rekening bank, saldo investasi, serta nilai aset yang dimiliki seperti properti atau kendaraan. Ini penting untuk memahami kekayaan bersih Anda. Terus yang terakhir ada liabilitas. Catat semua tagihan bulanan seperti listrik, air, internet, asuransi, atau cicilan kredit. Pencatatan ini penting untuk memastikan Anda tidak melewatkan pembayaran dan menghindari denda. Di sini juga ada manfaat pencatatan keuangan. Pertama, dapat mengurangi stres. Dengan mengetahui kondisi keuangan membuat Anda lebih tenang. Meningkatkan disiplin, membantu Anda lebih bijak dalam membelanjakan uang. Ada mencapai tujuan finansial, membantu Anda mencapai tujuan seperti membeli rumah atau merencanakan pensiun. Terus ada bisa kontrol keuangan yang lebih baik. Dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran, Anda dapat memahami dengan jelas kemana uang Anda pergi. Dan terakhir ada mengurangi risiko utang. Dengan mencatat setiap pengeluaran Anda dapat lebih waspada terhadap hutang yang tidak terkendali. Nah, di tugas ini ada suruh buat user flow diagram tentang aplikasi yang telah dibuat. Sekarang saya akan menjelaskan terkait user flow diagramnya. User flow sendiri adalah serangkaian tugas atau langkah yang perlu pengguna lalui dari awal hingga akhir untuk dapat menjalankan suatu fungsi atau fitur suatu aplikasi tersebut. Maka dengan adanya user flow akan mempermudah pandangan user dalam menggunakan aplikasi tersebut. Beginilah user flow diagram aplikasi pencatatan keuangan atau money record yang telah saya buat. Dalam membuat user flow perlu diperhatikan simbol-simbolnya terlebih dahulu. Pertama, ada start dengan simbol lingkaran atau oval. Kemudian ada login dengan simbol segi 4, di mana pada saat memasuki aplikasi kita diharuskan untuk login terlebih dahulu. Lalu jika user belum memiliki akun, maka user tidak bisa masuk atau login. Dengan begini, user harus membuat akun kembali untuk dapat mengakses sebaliknya. Jika sudah ada akun, masukkan ID dan password usernya.
maka akan diverifikasi kembali apakah sudah benar ID dan passwordnya. Jika benar, maka akan masuk ke aplikasi, dan kalau gagal, maka user harus memilih fitur lupa password agar password yang lama bisa di reset dan bisa login kembali. Nah, setelah itu kemudian setelah masuk, user dapat langsung melihat homepage atau halaman depan. Terdapat beberapa menu, di antaranya menu pencatatan, menu grafik, menu printout data. Aplikasi saya sederhana, flow-nya hanya untuk pencatatan saja. Setelah semua selesai, maka ada end atau selesai. Dan selanjutnya di sini tugasnya disuruh buat sitemap seperti contoh yang telah saya buat di slide ini. Sitemap umumnya adalah file yang berisi daftar semua halaman penting yang ada dalam sebuah website. Istilahnya adalah pemetaan situs. Fungsi dari sitemap itu sendiri adalah untuk navigasi pengunjung. Untuk contoh kasus yang saya buat ini, sitemapnya bisa dilihat di sini. Pertama ada homepage atau halaman utama. Terus masuk ke akun. Di sini akun memiliki dua langkah. Yang pertama ada login dan daftar. Jika kalian sudah mempunyai akun, maka kalian bisa langsung ke pencatatan keuangan, grafik pencatatan, kategori transaksi, dan di pencatatan keuangan itu sendiri ada pemasukan dan pengeluaran. Dan di kategori transaksi ada pengelompokan kategori dan pengelompokan tanggal. Selanjutnya ada wireframe, aplikasi pencatatan keuangan digital. Wireframe adalah kerangka awal situs yang dikenal sebagai skema halaman atau cetak biru layar. Tujuannya agar user mudah dan memiliki pandangan nantinya di dalam pembuatan aplikasinya. Seperti yang sudah ada di slide ini, kita bisa melihat contoh dari wireframe, aplikasi pencatatan keuangan digital yang telah saya buat. Yang pertama ada login tag. Di sini kita disuruh memasukkan username dan password kita. Terus login. Jika benar, maka kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu ada menu pencatatan, kategori transaksi, pencatatan grafik. Nah, jika kalian mengklik salah satunya, maka akan keluar seperti kita bisa melihat pengeluaran dengan tanggal, jam, dan hari, atau pemasukan tanggal, jam, dan harinya. Atau contoh dari pencarian grafik seperti gambar di sini, ada secara grafik dijelaskan dari tahunan, bulanan, dan harian. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dari aplikasi yang saya buat, yaitu pencatatan digital atau yang saya sebut dengan money record. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.